Di Ambon, 25 meter dari belakang rumah saya itu Laut Banda. Saya berasal namanya Latu Halat, Palopis. Ini juga berasal dari Latu Halat sebenarnya. Ya, tapi sudah tidak pernah pulang kampung ya. Ya, kami satu daerah. Ya, pantai saya, pantai namanya terkenal di Ambon, Pantai Kelapa, Pantai Nama Latu. Disitulah dimana saya belajar bahasa Inggris pertama kali. Tidak ada yang ngajarin saya bahasa Inggris. Saya datang di pantai pulang sekolah. Bahkan SD kelas 1 sampai kelas 6 saya tidak ngerti apa itu yes no. Bapak Ibu, yes no saya tidak ngerti itu apa yes apa no. Teman-teman bilang yes no, saya nggak ngerti. Tapi pada saat SMP kelas 1 Bapak Ibu, itulah apa yang namanya Tuhan bekerja. Saya pulang sekolah, saya datang di pantai waktu itu sebelum kerusuhan Ambon. Saya duduk di pantai, setiap bule datang, saya duduk, saya berani anak kecil yang datang seorang diri, tidak ada anak-anak seusia saya melakukan seperti itu. Saya datang, saya mencoba membeli buku, saya ngomong dengan orang bule. Dan puji Tuhan sekarang berada di Bali karena bahasa. Dan puji Tuhan karena bahasa saya juga merintis gereja. Dan puji Tuhan karena bahasa saya merintis sekolah. Amin Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memilih beberapa orang nelayan menjadi muridnya? Why did Jesus choose Peter and his brother and the friends untuk menjadi murid-muridnya yang pertama? Mengapa? Why? Tuhan Yesus memilih seorang nelayan. Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih Rabi Yahudi, tidak memilih orang pintar di Israel waktu itu? Banyak sekali orang pintar. Tapi mengapa Tuhan Yesus hanya memilih nelayan? Adakah pertanyaan dalam diri kita? Orang yang tidak berpendidikan, no education, they didn't have the education. Tapi bila apa Tuhan mau memilih orang yang tidak dipandang di lingkungan mereka, orang yang tidak dikenal di daerah mereka, orang nelayan, ada nelayan miskin lagi. Tapi mengapa Tuhan memilih orang seperti itu? Latar belakang nelayan, kakek saya, om saya, saudara saya nelayan. 50 meter laut, Banda laut yang terdalam di dunia. Ombaknya bisa kalau musim timur namanya 2 meter ombaknya. Kenapa nelayan? Karena Tuhan melihat latar belakang karakteristik dari seorang nelayan. Ketika mencari ikan, mereka harus begadang sampai pagi dari malam. Mereka ketika musim-musim ombak, mereka harus menghadapi ombak yang begitu kencang. Bahaya ada di depan mereka. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya orang nelayan? To be strong. Why? Because they are strong. Mereka orang yang kuat. Bapak Ibu kepala sekolah seluruh Indonesia hari ini, kita wajib melihat dari saat ini, who is our students? Siapa murid-murid kita yang kita persiapkan to be the future generation, menjadi pemimpin masa depan. Kita lagi menyiapkan pemimpin bagi gereja. Tuhan Yesus mengambil murid nelayan yang kuat dengan karakteristik yang kuat untuk menjadi pengubah dunia saat ini. Dari 12 murid tanpa Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, mereka merubah dunia sehingga kita sampai saat ini mengenal Injil karena nelayan-nelayan ini. Amin. Nelayan yang tidak punya apa-apa, tidak dikenal oleh lingkungan mereka, tapi Yesus memilih mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, follow me, ikut aku, menjadi penjala manusia, to be fisher of men, to be fisher of people, menjadi penjala manusia. Mereka tidak mengeluh, Tuhan aku akan makan apa? Tuhan aku dapat berapa rupiah? No! Mereka mau ikut, meninggalkan jalan mereka. Itu adalah aset mereka, perahu mereka, aset mereka, kekayaan kehidupan mereka. Mereka tinggalkan begitu saja tanpa bertanya, Tuhan Yesus aku mau digaji berapa? Amin. Aku mau digaji berapa? Haleluya. Aku mau digaji berapa? Menjadi kepala sekolah, kita bertanya mungkin, kita mau digaji berapa? Inilah tugas kita, tugas Petrus. Yang pertama, ketika Petrus ayam berkokok di danau,
Dia bukan tidak murid, dia murid yang kuat. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku? Petrus yang menjawab, you are the Messiah. You are the Messiah. Engkau adalah Mesias. Peter on the rock, di atas batu karang, I will build my church. Di atas batu karang, aku akan membangun gereja. Haleluya. Dan terbukti walaupun Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi dia bertobat. Seorang nelayan merubah dunia. Pada hari Pentakosta, kita akan memasuki hari Pentakosta. Petrus berkhotbah, Roh Kudus, Holy Spirit come down di Jerusalem. 3.000 orang bertobat. Tugas kita saat ini sebagai kepala sekolah, mempersiapkan the future leaders, mencari murid yang kuat, menjadi pemimpin masa depan seperti Petrus, mengubah dunia. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kesalahan, tapi Petrus bertobat. Dan apa yang terjadi? Berkhotbah di hari Pentakosta, Roh Kudus turun dari langit. Petrus setelah hari Pentakosta berjalan di bait Allah. Ada orang meminta kita percaya benar, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Tanpa kita minta bahkan pun berjalan. Petrus dipakai secara luar biasa. Orang yang tadi tidak dilihat oleh orang sekitarnya. Bisa kita tidak melihat murid-murid kita. Kita anggap murid kita murid yang remeh, murid kita yang murid yang bodoh. Tapi mulai saat ini Bapak Ibu, perhatikan murid kita satu persatu. What is your hobby?